Dalam Quran, Surah Maryam, ayat 17, dikatakan bahwa Allah mengirim rohnya untuk menemui Maryam binti Imran, dan roh Allah muncul dalam bentuk seorang pria yang sempurna. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Sebagian ulama tidak suka akan pesan ayat ini, sehingga mereka menambahkan keterangan bahwa yang datang menemui Maryam adalah malaikat Jibril. Entah mengapa, mereka sangat menentang keterangan bahwa Allah atau roh Allah menemui manusia secara langsung, seperti yang dikatakan di Quran. Perhatikan ayatnya dalam bahasa Arab. Tiada pernyataan apapun tentang malaikat sama sekali, apalagi malaikat bernama Jibril. Yang menemui Maryam adalah roh Allah, bukan Jibril. Sudah tentu Maryam merasa sangat kaget ketika dia melihat seorang pria tiba-tiba muncul di hadapannya, di kamarnya. Karena itulah dia berkata dengan rasa takut, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang, laki-laki, yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina?" Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda, kebesaran Allah, bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Di Quran, Surat Ali Imran, ayat 45-47, Allah mengulangi kisah yang sama, tapi kali ini dengan jumlah makhluk gaib yang lebih banyak di kamar Maryam. Kita tidak bisa tahu pasti berapa jumlahnya, karena Quran memberikan keterangan yang saling bertentangan. Di surah Maryam ayat 17 dikatakan hanya satu makhluk saja, tapi di surah Ali Imran ayat 45 dikatakan ada beberapa. Ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang suatu kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh." Maryam tahu pasti bahwa makhluk di hadapannya adalah Allah sendiri, sehingga dia memanggilnya sesuai dengan julukannya. "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Kata Arab yang dikatakannya untuk memanggil pria itu adalah Rab, yang berarti Tuhan. Hanya Allah saja yang dipanggil dengan sebutan Rab dalam Quran. Sudah jelas bahwa roh Allah yang mengunjungi Maryam itu adalah Allah sendiri. Lalu Allah langsung menjawabnya, Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Bagaimana sih wujud rupa Allah dalam bentuk manusia? Apakah dia memang tampak seperti pria ini? Hadits berikut menjelaskan wujud Allah sebagai manusia. Sang Nabi berkata, "Aku melihat Tuhanku dalam wujud seorang pemuda, dengan rambut ikal, mengenakan baju hijau." Tingkat, Sahih, sumber pustaka, Bayan Talbis Al-Jahmiyah, Ibn Taimiyah, Jilid 7, nomor 290. Jadi jelas sudah bahwa Allah memang bisa tampak seperti pemuda ini, yang berambut ikal dan berpakaian hijau. Setelah itu, Allah membuat Maryam mengandung bayi lelaki bernama Isa. Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 91, menjelaskan bagaimana cara Allah melakukan itu. Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Keterangan yang sama diulangi lagi di Quran, Surah At-Tahrim, ayat 12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Terjemahan dari Kemenak kurang tepat, sebab kata Arab farjaha bukanlah kehormatan, tetapi adalah alat kelamin, tepatnya adalah vagina. Nafana fihi berarti, kami meniupkan ke dalam alat kelaminnya atau vaginanya,
dan ini menjelaskan di mana tepatnya proses peniupan terjadi. Kata Arab untuk alat kelamin adalah farjaha, yang berarti vagina. Jadi Allah melakukan peniupan ke dalam vagina Maryam untuk memasukkan rohnya agar Maryam hamil. Meskipun sudah jelas begitu, banyak penulis tafsir Quran atau mufasirun yang merasa malu akan pesan Allah ini. Mereka lalu mengganti makna sebenarnya dari kata farjaha. Contoh, Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-farj adalah saku di baju Maryam. Katanya, Jibril hanya meniup sakunya, dan bukan kemaluannya. Ini jelas penyimpangan, karena di ayatnya tidak disebut saku baju Maryam atau malaikat Jibril. Tabari mengatakan bahwa makna farj di ayat itu adalah lubang di baju atau rompi Maryam. Bahkan dia mengarang bahwa yang dimaksud roh Allah meniupkan ke dalam rahim Maryam itu sebenarnya adalah Allah meniup ke dalam saku baju Maryam. Yang tepat adalah Allah meniup ke dalam vagina Maryam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah meniupkan rohnya melalui lengan baju Maryam. Tapi tiada keterangan tentang baju apapun di ayat tersebut. Akan tetapi, Ibnu Katsir lalu melanjutkan bahwa tiupan itu pun turun dan masuk ke dalam farji atau alat kelamin Maryam, dan dari sanalah awal mula Maryam mengandung Isa. Ini penjelasan yang lebih tepat dibandingkan tafsir dari Tabari atau Qurtubi. Kata farjaha di ayat itu merupakan lubang atau celah pada kemaluan atau vagina Maryam. Quran, Surat Maryam, ayat 17 mengatakan bahwa pria itu memiliki tubuh yang sempurna. Hal ini menyiratkan bahwa dia berhubungan intim dengan Maryam. Dia menghasilkan benihnya, yang dia masukkan dengan cara meniupkannya ke dalam lubang kelamin Maryam, sehingga Maryam hamil. Dengan begitu sudah jelas siapakah ayah dari Isa menurut Quran. Quran, Surah Maryam, ayat 22 menyatakan bahwa setelah itu Maryam hamil. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Para ulama menyangkal keterangan bahwa Allah menghamili Maryam dengan mengutip Quran, Surah Al-An'am, ayat 101. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai pacar? Dia menciptakan segala sesuatu, dan dia mengetahui segala sesuatu. Penerjemah Quran mengubah kata pacar menjadi istri, karena mereka tidak suka jika Allah punya pacar. Kata Arabnya adalah sahiba, yang merupakan bentuk feminin dari sahabat, atau dalam hal ini adalah pacar perempuan. Tampaknya pihak penerjemah merasa perlu mengganti makna sahiba itu agar tidak menunjukkan bahwa Allah bisa kumpul kebo dengan pacarnya dan menghasilkan anak haram. Menurut ayat ini, Allah heran mengapa sebagian orang mengira bahwa dia bisa punya anak laki tanpa sebelumnya melakukan hubungan intim dengan pacarnya yang lalu hamil dan melahirkan bayi laki. Bagi Nabi Muhammad, begitulah prosesnya. Jika pria ingin punya anak laki, maka pertama-tama dia harus punya pacar dulu. Meskipun logika seperti itu hanya bisa meyakinkan orang berotak kosong, tapi Nabi Muhammad yakin sekali bahwa pendapatnya ini merupakan bantahan ampuh bagi umat Kristen yang percaya bahwa Tuhan bisa punya anak laki. Tampaknya Nabi Muhammad lupa bahwa di berbagai bagian Qurannya itu, dia tiada henti mengatakan kehebatan Allah dalam mencipta. Menurut Quran, prestasi penciptaan Allah nan hebat itu termaksud menciptakan para malaikat. Lalu menciptakan Adam dan Hawa. Lalu menciptakan 7 lapis surga. Dan juga 7 lapis bumi. Tapi mengapa kehebatannya itu tiba-tiba saja melempem jika hendak menciptakan anak lakinya? Bagaimana mungkin kita bisa percaya alasan, tiada pacar, maka tiada anak? Padahal Nabi Muhammad mengatakan di Quran bahwa jika Allah ingin mencipta sesuatu, yang perlu dilakukannya hanyalah berkata, jadilah, atau kun fayakun, maka hal itu lalu tercipta. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Klaim terkenal kun fayakun, itu diulangi lagi setelah itu. Tidak hanya sekali, tapi bahkan sampai 6 kali lagi di Quran. Atau jangan-jangan, semua ayat-ayat ini bohong belaka, dan Allah itu bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa.